Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat-nikmatnya sehingga kita tidak bisa menghitungnya kembali. Dan jangan lupa salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita harap akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Berdirinya di sini saya akan melanjutkan tadabbur surat Al-Kafirun yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109 yang diturunkan di Mekah, terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun memiliki arti orang-orang kafir. Surat ini banyak dijadikan dasar dalam toleransi beragama. Asbabun nuzul. Surat Al-Kafirun diturunkan sebagai respon terhadap tawaran kompromi dari kaum kafir Quraisy. Namun beberapa riwayat, para pemimpin Quraisy menawarkan sebuah kesepakatan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengusulkan bahwa mereka akan menyembah Allah untuk sementara waktu jika Nabi Muhammad SAW bersedia menyembah berhala-berhala mereka selama waktu yang lain. Tawaran ini bertujuan untuk mencapai semacam kompromi atau sinkretisme agama. Nabi Muhammad SAW jelas sekali menolak tawaran ini. Dan sebagai jawaban, Allah menurunkan surat Al-Kafirun untuk menegaskan bahwa tidak ada kompromi dalam urusan tauhid, keesaan Allah dan ibadah. Kandungan. Surat ini dengan tegas memisahkan kepercayaan dan praktek ibadah antara kaum muslimin dan kaum kafir, menegaskan bahwa ibadah kepada Allah tidak dapat dicampur adukan dengan ibadah kepada berhala-berhala atau dewa-dewa yang lain. Inti pesan surat Al-Kafirun adalah penolakan tegas terhadap segala bentuk sinkretisme atau kompromi dalam masalah keimanan dan ibadah. Ini menegaskan bahwa agama Islam adalah agama yang murni dan tidak dapat dicampur dengan kepercayaan atau praktek-praktek agama yang lain. Tadabbur surat Al-Kafirun adalah surat yang mendalam dan penuh dengan hikmah, menawarkan tadabbur yang tak kelengkang oleh waktu tentang keikhlasan, prinsip, dan toleransi dalam keyakinan tentang sentuhan bahasa sastra. Berikut adalah kandungan hikmah dan tadabbur dari surat Al-Kafirun. Dalam setiap hurufnya, surat Al-Kafirun bagaikan sebilah pedang yang terhunus, tajam dan tegas, mengukir batasan yang jelas antara iman dan kekafiran, antara yang hak dan yang batil. Ini adalah panggilan dari hati yang teguh, suara yang lantang dari jiwa tak gentar dan gempuran apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. Ayat di atas adalah seruan untuk berdiri tegak di atas kebenaran, tanpa gentar, tanpa takut. Ini adalah deklarasi bahwa keimanan adalah sesuatu yang sakral, tak ternilai dan tidak untuk diperjualbelikan dengan dunia ataupun apapun yang di dalamnya. Iman adalah anugerah yang harus dijaga dengan seluruh jiwa dan raga, meskipun badai kehidupan datang menerpa. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat di atas adalah ungkapan keikhlasan yang murni, keteguhan hati dalam menolak segala untuk menyimpang dari jalan yang lurus. Ini adalah tadabbur bahwa kita harus mengenal dengan jelas apa yang kita yakini dan siapa yang kita sembah, dan tidak terombang-ambing oleh ajakan yang menggoda
meskipun tampak manis di permukaan. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat di atas mengajarkan bahwa dalam perbedaan ada keindahan akan kejelasan, bahwa dalam beriman tidak ada ruang untuk setengah hati atau abu-abu. Ini adalah pengingat bahwa iman haruslah jernih seperti air dari mata air yang murni, tidak tercampur dengan kekufuran atau keraguan. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukulah agamaku. Ayat di atas adalah puncak dari toleransi yang luruh. Ayat di atas adalah puncak dari toleransi yang luhur. Ini bukan sekadar pembatas antara dua keyakinan, tapi sebuah penghormatan terhadap kebenaran untuk memilih dan memegang teguh apa yang diyakini. Ini adalah ajakan untuk hidup dalam damai, meskipun dalam perbedaan, untuk saling menghargai tanpa merendahkan. Surat Al-Kafirun dalam setiap ayatnya mengajarkan kita untuk berdiri tegar dalam prinsip, untuk setia pada keimanan, dan untuk menghargai perbedaan dengan ketulusan yang sejati. Ini adalah tadabbur tentang keimanan untuk berkata tidak pada yang batil, sekaligus ajakan untuk mengulurkan tangan persaudaraan pada mereka yang berbeda keyakinan tanpa harus mengorbankan jati diri atau iman kita. Surat ini adalah nyala api dalam dada seorang mukmin yang mengatakan kita bahwa dalam beriman kita adalah seperti batu karang yang kokoh yang tak tergoyahkan oleh gelombang zaman, dan dalam hidup bersama kita adalah bunga-bunga yang mekar dengan berbagai warna indah dalam perbedaan, romantis dalam keberagaman. Secara keseluruhan, surah Al-Kafirun memberikan tadabbur penting tentang keteguhan iman, penolakan terhadap sebagai bentuk penyimpangan dari tauhid, dan sikap toleransi terhadap perbedaan agama, sekaligus tetap teguh dalam prinsip keimanan Islam. Semoga dengan memahami hikmah dan tadabbur ini, kita dapat hidup dengan lebih bijaksana, kuat dalam iman, dan damai dalam perbedaan. Sebelum kita akhiri, mari alangkah baiknya kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, umat muslimin dan umat muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa serta perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila akhirul kalam, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.